Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri French GP. Semoga ini cuma satu part, tapi kalau jadi dua part, artinya part kedua itu bakal di-upload oleh admin akun 1 atau 2 hari setelah part pertama, dan itu artinya bakal digembok paling enggak 2 hari lagi biar nggak tumpang tindih sama part 1. Karena sepertinya kita akan ngegosipin si cemen Marc Marquez itu di part 2 sekalian dengan Ducati. Jadi kita akan bahas gosip-gosip awal French GP dan para pabrikan yang terbapuk dulu. Nanti bagian Aprilia dan Ducati itu sepertinya bakal kena ke part 2. Karena kalau digabung semua bakal kelamaan dan kalian bakal rusak gendang telinga dengerin gue cerewet sepanjang lebih dari 30 menit. Karena gue yakin ini bakal lebih dari 30 menit untuk digabung jadi satu part. Oke? So, yang pertama kita bahas adalah secara resmi MotoGP mengumumkan bahwa di tahun 2027 sisi motor akan berubah. Jadi peraturannya juga akan berubah. Gosip ini sebenarnya sudah gue bahas dari seri Portimao kayaknya ya. Yang gue bahas bahwa mesin akan diturunin jadi 850 cc dan aero akan dihapus. Jadi kalau kalian lihat diagramnya, itu sebenarnya ada beberapa yang dirubah. Jadi yang pasti pertama, sisi berubah dari 1000 cc menjadi 850 cc pertama. Yang kedua, kapasitas tangki diturunkan dari 22 liter menjadi 20 liter. Kemudian aero untuk firing itu nggak dibatasi, tetapi untuk whole shot dan ride height device itu sama sekali dilarang. Kemudian untuk aero belakang, rear aero itu diizinkan untuk update 1 kali. Kemudian aero moncong itu maksimal 50 mm, 5 cm panjangnya. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian data mengenai GPS, gua nggak tahu ini GPS apakah maksudnya juga termasuk tekanan ban, itu baru akan masuk ke tim setelah sesi. Jadi ada yang keberatan soal itu karena itu katanya sama dengan membagi data ke tim lain katanya. Tapi ya kita lihatlah. Gue sih lebih concernnya soal bisa nggak itu memberitahu soal tekanan ban on time. Kenapa? Jangan sampai lagi seperti kasus Spanish GP sprint race di mana Snake Taro harus merelakan medalinya kepada rider pensiun imut Dani Pedrosa itu beberapa waktu setelah perayaan podium. Itu sangat-sangat mengecewakan dan gak enak banget. Jadi kalau gue itu lebih concernnya ke situ, itu bisa nggak bikin update data bahwa tekanan ban itu bisa diketahui on time. Ya ala-ala adopsi programnya Papi Peri Gigi lah ya, yang bisa ngitung tekanan ban lap per lap, bener nggak sih? Nah sebenarnya ini jadi pembicaraan karena tahun 2027 ini dipertanyakan siapa yang diuntungkan dari peraturan baru ini. Yang jelas yang dirugikan adalah Ducati. Kenapa? Karena Ducati sangat mengandalkan aerodinamis, terutama juga Aprilia. Itu yang aeronya macam-macam gak jelas itu sangat dirugikan. Karena itu artinya para pabrikan harus kembali mengoprek mesin mereka lebih daripada main aero. Dan kalian tahu siapa yang unggul kalau soal oprek mesin? Yep, pabrikan Jepang. Kenapa? Karena mereka punya dana jauh lebih banyak daripada pabrikan Eropa. Jadi Ducati itu sempat ditanya soal itu. Tapi Peri Gigi seperti biasa dia sudah bilang gini, ya saya sih sebenarnya nggak terlalu keberatan. Kenapa? Karena peraturan ini berlaku sama untuk semua. Ini beda dengan aturan konsesi yang pilih-pilih kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan menurut Ducati itu nggak adil. Tetapi karena aturan ini berlaku sama untuk semua, Papi Peri Gigi bilang oke lah, nggak masalah. Karena menurut saya itu memberikan keadilan bagi semua pabrikan. Tetapi secara jujur saya sebenarnya lebih berharap bahwa perubahan mesin ini adalah untuk berubah ke hybrid. Jadi menurut dia itu lebih menantang dan lebih ramah lingkungan. Jadi memang Opa Espeleta itu sempat ditanya, kenapa nggak rubah ke hybrid aja kalau memang nggak mau full ke elektrik, motor elektrik. Karena kan motor elektrik ada Moto E kan. Jadi menurutnya Opa Espeleta dia lebih memilih memakai biodiesel sebagai bahan bakar ramah lingkungan yang mereka tetap pakai full bahan bakar dibanding mereka pakai hybrid yang setengah-setengah menurutnya Opa Espeleta. Tetapi Papi Peri Gigi bilang saya sebenarnya lebih setuju kalau kita berubah ke hybrid karena kita akan jadi lebih modern dan lebih ramah lingkungan di saat yang sama. Gua pikir juga itu sebenarnya adalah untuk menguntungkan Ducati juga. Kenapa? Karena Ducati adalah pabrikan supplier untuk Moto E.
Jadi Ducati sebenarnya sudah tahu selaknya kalau mau membangun motor hybrid. Sisa ditweakin dikit sama Papi Perigigi. Makanya Papi Perigigi bilang sebenarnya sih saya lebih suka hybrid, tapi ya sudahlah. Karena Opa Espeleta bilang kita tetap akan pakai bahan bakar dan itu adalah biodiesel, ya sudahlah. Yang penting intinya adalah peraturannya berlaku sama untuk semua. Jadi ya mungkin mereka akan sedikit kurang unggul dalam hal mesin karena mereka harus memulai lagi dari oprek-oprekan. Tetapi ya jangan lakukan lah. Kalau Papi Perigigi oke, nggak masalah. Mungkin butuh waktu, tapi gua rasa mereka akan tetap bisa bersaing dengan para pabrikan Jepang kalau soal mesin. Karena Ducati sekarang jauh lebih baik dalam pengembangan mesinnya di luar aero. Jadi kalian bisa lihat tahun-tahun sekarang Ducati sudah jarang main inovasi aero. Yang banyak main inovasi aero justru adalah KTM dan Aprilia. Ducati sudah kurang main aero, mereka lebih fokus ke mesin, bahkan yang untuk tahun ini. Papi Perigigi sudah bilang, kami sudah mengurangi untuk bermain aero dan lebih fokus kepada mesinnya. Itulah kenapa Desmo GP24 itu berbeda karakternya dengan Desmo GP23. Karena memang tahun ini Papi Perigigi fokus untuk membangun mesin Ducati. Oke? Nah, yang menjadi gosip juga adalah perubahan aturan ini adalah untuk menguntungkan Dorna karena pengen BMW masuk. Jadi BMW itu nggak mau masuk karena mereka merasa kalau mereka masuk ketika peraturan itu bukan sama rata, mereka sudah ketinggalan dari awal. Meskipun ada konsesi, percuma. Lihat aja Honda, lihat aja Yamaha pakai konsesi masih juga bapuk-bapuk. Apalagi BMW yang masih newbie, bener gak sih? Jadi menurutnya BMW itu sama dengan bakar duit. Jadi begitu 2027 bosnya BMW bilang, ini seperti semuanya harus menulis kembali lembar yang baru. Dan itu adalah peluang untuk kita bisa masuk karena kita sama-sama menulis lembar baru, bener nggak? Dan di saat yang sama kami juga bisa mempersiapkan semuanya berdasarkan aturan baru itu. Tetapi menurutnya bos BMW, yang paling penting adalah kami harus sukses dulu di WSBK. Kesuksesan pertama mereka sudah diraih dengan kemenangan bersama Toprak. Jadi menurutnya bos BMW, gue lupa nama depannya tapi nama belakangnya adalah Flash. Itu dia bilang, kami ingin fokus dulu di WSBK, harus sukses dulu karena dengan itu baru kami bisa mencoba kesuksesan di MotoGP. Tetapi dengan adanya aturan baru ini, kami punya peluang untuk memulai sama rata dengan pabrikan lain. Nah, dia juga membantah bahwa perubahan aturan 2027 ini diusulkan oleh BMW. Jadi dia bilang BMW itu dapat undangan untuk hadir di rapat Komisi Grand Prix yang dihadiri oleh Dorna, FIM, IRTA, MSMA. Jadi kami itu tidak ada hak untuk ikut voting. Karena itu kan ditentukan by voting kan. Jadi dia bilang kami sama sekali nggak ada hak suara. Kami cuma punya hak untuk mendengar dan mengamati tanpa ada hak untuk mengusulkan apalagi untuk ikut voting. Jadi BMW tidak ada hubungannya sama sekali dengan keputusan itu. Tetapi ya memang itu untuk kepentingannya BMW. Karena Dorna pengen ada pabrikan baru yang bergabung setelah Suzuki hengkang. Kurang lebihnya begitu. Gosip lainnya adalah perkara soal GP India. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, GP India belum bayar royalti mereka untuk tahun ini. Ini sama kasusnya dengan Argentina kemarin. Mereka gagal bayar dan akhirnya harus dibatalkan. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, India belum bayar royaltinya dan terancam untuk dibatalkan. Dan karena terancam untuk dibatalkan, sirkuit Sokol yang kemarin diputuskan untuk ditunda gara-gara banjir, kemungkinan akan mengisi slot milik India. Jadi kan jadwalnya habis India itu back to back langsung Indonesia. Kalau gue nggak salah lihat jadwal, admin tolong. Kalau salah ya salah. Sorry ya, soalnya gue nggak lihat apa-apa sekarang. Jadi kalau nggak salah, seingat-ingat gue nih, tahun ini Indonesia itu digelar tepat setelah India. Cuma jeda seminggu. Nah, kalau India gagal untuk menggelar dan sirkuit Sokol, Kazakhstan GP yang menggantikan, itu artinya dari Kazakhstan 1 minggu langsung ke Indonesia, Mandalika.
Gue sendiri sebenarnya nggak kaget soal perkara Indian GP ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali ke Indonesian GP setelah gelar pertama kali, kalian lihat itu rugi kan? Karena memang belum break even, jadi ujungnya pasti rugi. Kenapa? Karena lu keluar modal dulu untuk bangun sirkuit, untuk segala macamnya. Masih untung loh mereka itu sirkuitnya udah duluan jadi. Lu bayangin Mandalika yang mulainya dari nol, udah mulai dari nol, pas dites para ridernya komplain pula. Jadi harus diperbaiki lagi, bener? Udah diperbaiki, dapat ultimatum pula. Itu sebenarnya menurut gua kerugiannya nggak sebesar Indonesia waktu pertama kali gelar. Tetapi masalahnya you know lah ya, India birokrasinya sedikit berbeda dari kita, dan gua memuji birokrasi kita seburuk-buruknya birokrasi kita. Karena di sana itu para tim itu pusingnya minta ampun, terutama soal bea cukai. Nih bea cukai kita juga dapat sorotan kan akhir-akhir ini. Nah di India itu sama. Jadi motornya mereka waktu tahun lalu itu sempat ketahan gara-gara itu dianggap sebagai barang mewah yang harus dikenai pajak, plus mereka juga minta pajak dari gajinya para rider. Jadi memang sebenarnya kalau menurut gue, pedok itu senang kalau sampai India dibatalkan. Meskipun ya memang vibe-nya bagus, pasarnya bagus, cuman masalahnya adalah masuk ke India itu ribetnya buju beneng. Itu perkara bea cukainya itu luar biasa bikin pusing soalnya. Jadi menurut mereka ini nggak segampang kalau ke Indonesia. Di Indonesia, ya oke lah, mungkin nanti bea cukainya bakal ribut-ribut lagi. Gue mau tahu apakah mereka akan lebih mempermudah MotoGP daripada orang Indonesia yang masuk ke Indonesia. Tetapi kalau nyari hotel mereka gampang. Nah sementara kalau di India, nyari hotelnya itu susah karena harganya beda. Pokoknya banyak ceritanya tim yang udah pesan hotel itu ternyata sampai di sana hotelnya sudah full book dan mereka harus pesan lagi dengan double price. Itu lebih bagusnya pariwisata Indonesia dibanding pariwisata India. Cuman masalah bea cukai kita lihat lagi, apakah bea cukai ini bakal sama striknya dengan India atau bakal sama striknya dengan orang-orang Indonesia yang pulang dari luar negeri dipajakin juga. Kita lihatlah nanti akan seperti apa. Tetapi intinya adalah pedok sepertinya lumayan lega kalau memang India dibatalkan. Nah, mereka akan fokus ke Sokol, ke Kazakhstan, di mana Kazakhstan memang nampaknya lebih serius. Setelah tahun lalu dibatalkan, tahun ini mereka sudah amat sangat serius mengelola sirkuitnya sampai minta bantuan ke sirkuit Sepang, ke Dato Air. Cuman perkaranya kan kemarin banjir, jadi diputuskan untuk ditunda. Nah, kalau India kosong, mereka bakal isi slotnya India supaya musim ini nggak perlu berpanjang-panjang ria. Rider tetap bisa untuk liburan. Jadi mereka dapat jeda musim panas lebih lama ditambah dengan libur akhir musimnya tetap nggak berubah. Nggak perlu nambah satu seri lagi, bener nggak sih? Nah sekarang kita bahas dulu pabrikan terbapuk, Honda dan gosip-gosipnya. Pokoknya kalau ada yang gue lupa kalian ingatin di komen nanti ya. Karena gue sekarang nggak pakai skrip. Yang pertama kita bahas adalah apa yang terjadi pada Papa Yohan. Mungkin karena dia sudah bukan rider Akamsi, jadinya agak susah untuk bagus di Lemang. Jadinya dia mungkin karena kurang sabar. Sebenarnya kalau dia finish dia adalah Honda terbaik, cuman karena dia crash ya sudahlah ya. Pada akhirnya kalau ABR mau mencela-cela Luca Marini, paling enggak Luca Marini di tahun pertamanya enggak isinya crash mulu. Lu bayangin Papa Yohan tahun lalu di tahun pertamanya di Honda itu isinya crash dan cedera. Bahkan di tahun keduanya sekarang masih juga crash. Bener gak sih? Lu bayangin dengan Luca Marini yang penting gua finish lah, alon-alon asal kelakon, yang penting gua ngumpulin data. Jadi kalau ada yang bilang dia ini gabut, yang gak gabut juga. Kenapa? Karena memang tugas dia adalah mengumpulkan data karena dia newbie. Nah sementara Johan Zarco karena dia adalah rider Akamsi, sebenarnya gue tuh mikir apakah dia dapat ori, cuman karena kemarin mereka balapan nggak pakai medium ya, jadinya pakai soft undian. Dan soft undiannya itu juga KW2, ya maaf. Gua rasa juga kalau dia dapat soft ori ya memang motornya kali ya. Memang motor Honda tahun ini memang nggak kemana-mana sih. Tapi kemarin di Spanish GP ya lumayan lah ya Papa Yohan. Bener nggak sih? Mungkin beda sirkuit aja kali ya, mboh lah. Tetapi memang Luca Marini bilang, intinya adalah yang penting kami mengumpulkan data,
lalu mencoba menganalisa apa lagi yang bisa ditingkatkan dari motor ini. Jadi dia sebenarnya sempat senang karena dia bukan kualifikasi terakhir. Yang kualifikasi terakhir justru secara mengejutkan adalah brake binder. Gue juga sebenarnya agak-agak bingung apakah dia pakai soft apes atau gimana. Karena bahkan di kisah tuh dia nggak lolos. Bayangkan dibandingkan Luca Marini yang leletnya minta ampun, itu dia nggak lolos loh. Jadi menurut gua itu agak-agak what happened here. Jadi ada kemungkinan memang dia pakai ban soft apes dia ketika dia di kualifikasi. Tetapi itu terbayar lunas karena dia pada akhirnya pakai undian KW1-nya dan dia berhasil finish di P8. Itu nanti kita bahas di KTM. Kita kembali lagi ke Honda. Jadinya Luca Marini bilang, yang penting intinya adalah kita mengumpulkan data dan nanti di tes Mugello. Jadi hari ini mereka ada tes Mugello, tes private, dan katanya mereka akan menguji sasis baru lagi. Nah, Johan Zarco sebagai rider Honda terbaik yang finish sekaligus rider Akamsi itu kecewa. Jadi dia mengkritik lagi Honda. Ya wajarlah dia mengkritik karena dia adalah rider Akamsi, harga dirinya ada, ditambah lagi dia kan masih ada kontrak berjalan, jadi dia nggak terlalu khawatir soal mengkritik Honda. Jadi dia bilang begini, saya nggak tahu apa lagi yang salah dengan motor ini, bisa jadi aeronya, bisa jadi base-nya itu bisa jadi ya frame-nya atau swing arm-nya, apanya lah gitu. Intinya adalah dia sudah nggak tahu apa lagi yang salah dengan motornya. Jadi dia bilang, di tes Mugello nanti ya saya ngetes aja, saya nggak tahu apa yang akan saya coba. Karena dia kan rider satelit, jadi ya memang apa yang dikasih sama pabrikan ya itu. Nah sementara Takaki Nakagami katanya itu tetap ada keluhan dengan bagian belakang. Sekarang mereka udah nggak bilang itu sebagai goyang-goyang shaking, tapi lebih ke chatter. Jadi chatter sekarang itu adalah istilah populer di MotoGP musim ini daripada mereka bilang shaking. Jadi menurutnya Nakagami dia mengalami chatter di mana ban belakangnya itu kurang grip. Jadi menurut dia ya yang penting finish lah. Pada intinya adalah yang penting dia punya data dan dia berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan balapannya. Jadi buat yang nanya, apakah dia bakal diganti tahun depan? Gosip berhembus sepoi-sepoi, Luciano Cesinello nggak berminat untuk ganti dia. Jadi kalau kalian dengar di seri Jerez Test, gue udah bilang bahwa Cesinello itu bilang nggak mau melihat ke bursa rider karena menurut dia Takaki Nakagami performanya buruk itu bukan salah dia tapi salah motornya. Memang Ai Ogura itu sudah waktunya untuk naik ke MotoGP, tapi Ai Ogura itu memutuskan meninggalkan Idemitsu itu karena dia nggak mau naik ke Honda. Kalau harus naik ke MotoGP, dia nggak mau pakai Honda, saking bapuknya Honda. Itulah kenapa dia memutuskan meninggalkan Idemitsu, dan Idemitsu melepas dia dari kontrak pengkaderan dengan syarat tidak boleh bergabung dengan tim yang punya program pengkaderan ke MotoGP seperti Aki Ayo, KTM, atau Vantic. Vantic gosipnya itu menjadi jalur untuk ke Ducati. Katanya, gue sih nggak tahu. Tapi katanya sih begitu. Itulah kenapa dia bergabung dengan NT Team. Oke, so tahun depan kemungkinan Takaki Nakagami masih tetap akan ada di Honda. Kenapa? Karena dia ini adalah pangeran drakor yang sangat penting untuk Honda. Dia adalah satu-satunya rider Honda terlama di MotoGP yang tetap bertahan di Honda dan memegang hampir semua rahasianya Honda. Ini yang pegang rahasia Honda cuman dia sama Marc Marquez. Jadi Marc Marquez pergi, cuman dia yang bertahan. Jadi itulah kenapa Idemitsu itu sayang sama dia. Sangat disayang sama Honda. Karena memang dia adalah rider yang menemani perjalanan perubahan mesinnya Honda dari tahun ke tahun. Meskipun ya lu bisa bilang dia ini adalah rider lapis ketiga, tapi dia adalah rider yang sangat penting untuk Honda. Kalau bisa dibilang dia adalah senior di Honda karena dia adalah rider paling lama di Honda. Jadi katanya Cesinello, mereka sedang mendekati kesepakatan dengan Honda, tetapi masalah motor nampaknya menjadi pembahasan karena mereka kalau nggak salah nih, mereka minta motor yang sama persis dengan motor pabrikan. Katanya, karena kan lu tahu kalau di satelit kan mereka bisa punya spek B, spek C. Bener nggak sih? Jadi sepertinya Cesinello itu minta motor yang sama persis dengan motor pabrikan ke Honda. Itu adalah bagian dari negosiasinya dan menurut gua Honda sih mungkin nggak akan masalah. Dan kehilangan tim satelit itu akan jadi musibah untuk mereka. Jadi ya kalau menurut gua sih mungkin Honda akan kasih lah. Ya paling nggak satu yang sama persis dengan motor pabrikan. Nah, apa kabar dengan Yamaha? Kita mulai dulu dari Papa Lukas.
Papa Lukas ini sebenarnya nggak buruk loh. Kenapa? Karena kemarin dia itu dapat LLP gara-gara shortcut. Jadi buat yang nanya, kenapa harus di LLP sih? Emang kalau shortcut itu penaltinya adalah LLP, nggak bisa ditawar kak. Nggak bisa turun satu posisi, kagak. Harus LLP, nggak bisa diganti-ganti. Sama dengan kalau lu jump start, nggak bisa diganti-ganti, harus DLLP, double LLP. Itulah kenapa papa kembar ketika di sprint race itu DLLP, itu merasa sedikit kurang adil. Karena sprint race kan cuma 11 lap. Lu dapat LLP, lu finishnya di mana? Tapi pada akhirnya dia lumayan loh finishnya di sprint race. Bener nggak sih? Padahal udah dapat LLP loh itu. Jadinya Papa Lukas itu kena LLP, dan meskipun kena LLP dia lumayan loh, finish 14 atau 15 admin. Tetapi apa reaksinya Papa Lukas? Dia bilang itu bukan race yang fantastis. Dia merasa ada masalah dengan grip ban belakang. Udah gue bilang kalau lu pakai soft itu sama dengan undian. Mau sensasi lu bagus di sprint race kek, mau sensasi lu bagus di warm up kek, mau sensasi lu bagus di kualifikasi kek, kalau lu udah pakai soft ya maaf, itu tergantung undian lu. Kalau undian lu dapat apa sih apes aja. Kalau dapat KW1 ya hasilnya kayak Binder dapat ori nggak? Dia itu nggak pernah dapat ori, dan gua rasa kalaupun dia dapat ori itu nggak akan sebagus KW1. Kenapa? Karena dia punya data lebih banyak pakai KW1 dibanding pakai ori. Jadi Papa Lukas bilang, ya sensasi di Lemang itu nggak bisa dibilang fantastis karena grip ban belakang saya ada sedikit kurang pas. Jadi saya berharap di tes nanti, sepertinya mereka juga bakal tes di Mugello, saya berharap saya mendapatkan part baru yang bisa memperbaiki masalah ini. Nah, ini sedikit berbeda ceritanya dengan rider Akamsis, Snektaro. Jordan mencela-mencela, dia justru memuji Yamaha. Ya, apakah karena dia pakai ori? Bisa jadi juga karena memang selama sesi praktis Q1 dan Q2 dan sprint race dia lumayan sih. Jadi buat yang nanya bisa nggak sih dijatah? Soft itu bisa dijatah asal udah ditentukan bahwa dari semua soft yang mereka jatah itu ada sekitar berapa ban ya? Dari semua ban yang banyak itu ban soft, itu artinya harus semuanya nggak ada apes di situ. Untuk mengurangi kemungkinan mereka balapan pakai ban apes. Jadi memang itu harus dipatok semua ban itu yang mereka akan pakai sepanjang akhir pekan itu nggak ada yang apes. Jadi kalian bisa lihat bagaimana Snektaro bisa mengendalikan motornya sejak hari pertama. Ada kemungkinan dia dijatah? Bisa jadi. Kemungkinan dengan soft-softnya juga dijatah. Kenapa? Karena memang Fresh GP akhirnya mencetak rekor baru lagi sepanjang sejarah MotoGP dengan 298.000 lebih penonton. Ini nggak pakai acara-acara salah hitung seperti Spanish GP demi hure-hure comeback, enggak. Karena memang yang hadir itu luar biasa banyaknya. Jadi ya karena ban goib juga itu adalah akamsinya mereka. Jadi ya semoga gua salah bahwa bahkan untuk ban softnya juga dijatah. Bisa jadi, bener nggak? Kan udah gue bilang soft itu adalah ban paling banyak dipakai sepanjang akhir pekan. Jadi kalau lu memang bener-bener niat mau jatah, itu artinya ban soft lu itu harus bener-bener dipilih, nggak ada yang apes di situ. Dan itu yang didapatkan oleh Snektaro. Jadi kalau gitu kenapa dia crash, Mbak? Ya karena emang motornya bapuk dan dia memaksakan dirinya. Motor bapuk nggak bisa dipaksa juga seori-orinya bannya. Jadi Snektaro bilang untuk pertama kalinya saya merasa nyaman di atas M1 saya. Saya kembali merasa seperti rider Yamaha yang dulu yang bisa bersaing dengan rider-rider papan atas seperti Alex Espargaro dan Maverick Viñales. Saya bahkan sebenarnya bisa melihat mungkin kami bisa finish di sekitar podium. Saking pedenya loh dia. Sensasinya itu luar biasa dan saya merasa kembali menjadi rider Yamaha yang dulu dan itu artinya ada peningkatan pada M1. Kita lihat nantilah seperti apa di Barcelona. Jangan-jangan emang gara-gara ban lo bagus di sana. Kita lihat, udah gue bilang ini kita lihat apakah anomali atau enggak. Kalau itu kelihatan seperti anomali, ya bisa jadi emang gara-gara dijatah. Bener gak sih? Jadi Snektaro bilang nggak masalah lah gue kalau crash. Kenapa? Lebih baik saya crash di posisi ke-6 daripada saya crash saya masih di posisi ke-14 atau ke-15 yang nggak kompetitif. Itu sebenarnya memalukan kalau crash di belakang sana. Kalau saya crash berada di depan, itu artinya saya sudah berusaha maksimal mencapai limit motor saya dan saya crash.
That's all. Itu artinya ini sudah mumpuni, udah maksimal, udah bagus. Jadi saya tidak terlalu patah hati. Kenapa? Karena begitu saya kembali ke pedok, banyak dukungan yang saya terima dari fans di sirkuit. Jadi dia bilang semoga di tes private nanti kami punya part-part baru yang bisa membuat motor ini jauh lebih baik lagi, sehingga kami bisa mempertaruhkan posisi yang jauh lebih baik lagi ketika kita balapan di Barcelona. Let's see. Nah, ngomongin Yamaha, kita ngomonginlah Pramac. Kita nyenggol-nyenggol sedikit ke Pramac. Banyak yang tanya, apa sih pertimbangannya Pramac untuk pindah ke Yamaha? Padahal di French GP kemarin mereka itu adalah tim yang mutlak memenangi semua balapan. Jadi sprint race Martin menang, full race juga Martin menang. Agak nggak masuk akal tim sebagus dan sebesar ini itu pindah ke pabrikan bapuk. Jadi ternyata ini masalahnya. Kalian tahu kan setelah Spanish GP itu Marc Marquez itu sudah mulai ribut-ribut minta motor pabrikan. Bahkan Jorno Spanyol itu mulai cari gara-gara dengan bilang bahwa Jorge Martin meskipun dia jurdun itu bukanlah pilihan yang tepat untuk menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena dia tidak punya nilai pemasaran, aka kurang populer. Sementara di sisi lain ada lagi Jorno ABR, Jorno Spanyol itu yang mencoba melontarkan fitnah kepada Pecco Bagnaia sebagai rajanya Ducati. Gue tahu ini tujuannya adalah gimana caranya supaya Marc Marquez itu bisa naik ke tim pabrikan tanpa harus mengorbankan Jorge Martin. Oke, karena mereka sama-sama Spanyol sebenarnya. Jadi Pecco Bagnaia lah yang dikorbankan. Jadi mereka bilang meskipun Pecco Bagnaia masih ada kontrak, tetapi kalau mau pakai hasil tahun ini dia mestinya disingkirkan dan lebih baik Martin dan Marquez yang ada di tim pabrikan. Itulah yang bikin Pecco sebenarnya sempat meradang, tapi nanti kita bahas di Ducati. Tetapi intinya adalah Marc Marquez itu pengen dapat motor pabrikan dan dia nggak mau bayar. Itu perkaranya. Dia nggak mau bayar lagi di Gres ini. Itulah kenapa para buzzer itu gimana caranya supaya dia naik ke seat tim pabrikan. Karena sepertinya sulit untuk masuk di Pramac. Pramac emang sudah mau tanda tangan sama Yamaha. Gosip berembus sepo-sepo sebenarnya udah tanda tangan sisa pengumuman. Kenapa? Karena ternyata Pramac mau perpanjangan dengan klausul 2 motor pabrikan sama mereka. Seperti kondisi saat ini. Tetapi masalahnya adalah Ducati itu gosip berhembus sepoi-sepoi meskipun VR46 belum pengumuman, kan udah gue bilang sebenarnya udah tanda tangan. Itu sudah menjanjikan 1 motor pabrikan ke VR46. Nah, misalnya idili, Gres ini juga minta motor pabrikan. Meskipun belum tahu apakah Marc Marquez mau bayar atau enggak. Atau siapa yang mau bayar nanti terserah lah. Yang penting mereka harus memastikan bahwa mereka punya jatah 1 motor pabrikan. Karena cuman itu modal mereka untuk bisa menahan Marc Marquez. Terserah nanti siapa yang mau bayar motornya. Intinya adalah mereka harus memastikan ada 1 motor pabrikan yang lowong. Nah, kalau sudah dibagi seperti itu, Pramac jelas nggak dapat. Bener? Nah, itulah kenapa Pramac memutuskan pindah ke Yamaha. Yamaha itu menjanjikan 1 motor pabrikan untuk Pramac, ditambah dengan 1 seat negosiasi, tukar guling. Ya, memang nggak sebagus Ducati yang memberikan 2 motor pabrikan seperti saat ini, tetapi ya mending 1 daripada nggak sama sekali kan di Ducati. Ya, paling nggak mereka dapat motor pabrikan lah di Yamaha. Jangan tanya kenapa Yamaha nggak kasih 2. Kan udah lu tahu Yamaha itu adalah pabrikan terpedit kalau ke tim satelit. Jadinya ya cuma dikasih 1 katanya. Itu pun nggak tahu apakah itu bakal spek A atau spek B. Jadi Pramac gosipnya itu pindah ke Yamaha karena mereka akan punya motor pabrikan di sana plus negosiasi seat tim pabrikan. Katanya rider Oplas Andrea Iannone itu gosipnya menjadi bahan negosiasi. Apakah benar atau enggak cuma Opa Pernat yang tahu. Kenapa? Karena di saat yang sama dia juga harus cariin seat untuk Enea Bastianini. Jadi sepertinya Enea Bastianini akan menjadi prioritas utamanya baru Andrea Iannone. Buat yang nanya kenapa gua bilang rider Oplas, lu tanya ke ngintiler senior lu yang udah ngintil gua dari 4 atau 5 tahun yang lalu. Pasti mereka tahu kenapa gua bilang dia rider Oplas.
Jadinya entah apakah bakal nanti Papa Lukas ditukar guling ke tim satelit atau Andrea Iannone tetap akan di tim satelit tetapi pakai motor pabrikannya. Bisa jadi, dan itu akan menjadi rider kontrak Yamaha. Intinya para ridernya itu akan dikontrak langsung oleh Yamaha. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke KTM. Berarti part 2 nanti akan cuman Aprilia dan Ducati. Kenapa cuman 2 pabrikan tapi jadi satu part di part 2? Karena Ducati akan dibahas sangat panjang karena kita akan membahas si cemen Jordan Malin Kundang. So, kita kembali ke KTM. Apa yang terjadi pada mereka? Papa Pip yang pertama. Papa Pip crash. Jadi ditanya kenapa, dia bilang saya nggak ada grip di ban belakang dan saya kehilangan ban depan. Jadi, ya what do you expect? Gosip berhembus sepoi-sepoi dia sudah siap-siap untuk keluar dari KTM. Kenapa? Karena sepertinya dia nggak ikhlas untuk ditukar guling dengan Pedro Acosta ke gas-gas. Dan masalahnya adalah Pedro Acosta juga belum tentu bakal ke pabrikan KTM tahun depan. Meskipun gosip berhembus sepoi-sepoi dia sudah tanda tangan perpanjangan kontrak dengan pabrikan KTM untuk 2 tahun ke depan. Tapi tetap belum ditentukan dia bakal ke tim pabrikan atau enggak. Tapi dia tahu dia bakal ke tim pabrikan kecuali Martin itu meninggalkan Ducati, KTM siap menampung dan itu artinya Pedro Acosta batal naik ke tim pabrikan. Kenapa? Brad Binder nggak bisa diganggu-gugat. Dia adalah rider yang masih jalan kontraknya. Ya meskipun bisa diperlakukan seperti rider tersengat Pol Espargaro yang diputusin kontraknya tiba-tiba, ya bisa jadi. Tapi agak kecil kemungkinan untuk mendepak Brad Binder dari seatnya karena dia adalah pangeran KTM. Meskipun faktanya Pedro Acosta lebih bagus dari dia. Nah, kembali ke Papa Pip. Dia gosipnya sudah mulai nego untuk pindah kembali ke Honda sebagai pengganti Papa Yohan. Kenapa gue bilang kembali ke Honda? Karena dia adalah rider Honda di Mark VDS ketika pertama kali bergabung sebagai rookie MotoGP. Buat yang sudah lama jadi fans MotoGP pasti tahu ini cerita. Jadi dia itu pertama bergabung di Honda, jadi rider Mark VDS itu dipungut langsung dari Moto3. Jadi dia lompat kelas, nggak lewat Moto2. Jadi gosipnya dia mulai negosiasi dengan Honda untuk menggantikan Papa Yohan, tentu saja dengan gaji yang lebih banyak. Cuman ya kembali lagi, untuk rider yang nggak terlalu ambisius macam Papa Pip, ya mungkin itu memang seat yang cocok untuk menggantikan Papa Yohan. Karena dia sekarang nggak terlalu ambisius untuk menang, tetapi lebih kepada dia ingin bisa mengambil data untuk mendevelop motor. Dan itu yang dicari oleh Honda. Yang nggak terlalu banyak protes, pokoknya cari data aja. Sama seperti lo kemarin ini kan, pokoknya lo cari data aja lah. Nanti urusan mengembangkan itu urusan kita. Karena kemarin pakai Papa Yohan punya masukan, ujungnya malah amburadul kan. Nah, Brad Binder yang memang nggak bisa diganggu-gugat harusnya karena dia adalah pangeran KTM, itu kemarin berhasil menorehkan satu lagi kebanggaan untuk KTM. Meskipun ya sempat dia dikritik gara-gara dia kualifikasi paling belakang banget, tetapi pada akhirnya ketika hari Minggu di race, KTM memuji dia. Kenapa? Karena dia itu start dari terakhir dan berhasil finish di P8. Ada yang bilang dia pakai ori, enggak, dia KW1. Kenapa? Karena KTM itu nggak pernah dapat ori. Dan kalau pakai KW1 mereka punya data. Jadinya Brad Binder bilang, ya sebenarnya sih saya bisa melihat bahwa saya bisa finish di P5. Tetapi untuk saat ini saya sudah tidak bisa komplain. Saya puas dengan performa saya karena saya startnya dari belakang banget kak, dari terakhir. Jadi kalau saya bisa finish P8, saya nggak boleh komplain dong. Saya harus bersyukur untuk itu. Tetapi memang saya sebenarnya berharap bahwa saya bisa finish di P6. Tapi ya begitulah, saya nggak bisa komplain lagi. Karena ini udah maksimal dan saya puas dengan performa motor saya. Nah, apa kabar Pedro Acosta yang crash kemarin? Jadi kemarin ada yang tanya dia dapat apes nggak? Enggak, dia nggak dapat apes sebenarnya. Cuman dia ngerem ngelok di situ. Jadi kalau kalian lihat dia punya crash, itu sebenarnya dia punya manuver. Ibarat kata sandwich. Jadi dia bilang, saya crash itu karena saya ngerem terlalu dalam dan terlalu keras dan saya kelok. Akhirnya saya crash. Tetapi itu lebih baik daripada saya harus nabrak papa kembar di depan. Lu tahu aja papa kembar kan kalau ditabrak. Disalip aja dia ngamuk apalagi ditabrak coba. Jadi dia bilang ya untungnya adalah saya jatuhnya jatuh sendiri, nggak bawa-bawa orang.
Karena dia bilang saya hampir nabrak Alex Espargaro. Jadi untuk menghindari tabrakan dengan Alex Espargaro, saya mengerem itu sangat cepat dan dalam, pada akhirnya saya crash. Jadi dia bilang ya untungnya adalah saya nggak nabraknya. Ya emang bener. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Augusto Fernandez, nah ini nih, dia sendiri sudah tahu bahwa karir dia kemungkinan akan berubah tahun depan. Kemungkinan dia nggak diperpanjang oleh KTM. Karena Pedro Acosta itu adalah pembanding yang sangat jauh di atas dia. Jadi dia bilang, saya nggak bisa komplain, saya cuma bisa fokus untuk membalap dan memberi yang terbaik. Dan kalau memang ini nggak cukup, ya bagaimanapun saya berharap saya bisa panjang karir di MotoGP. Dia cuma bisa bilang gitu aja. Jadi KTM itu gosipnya bersiap untuk menampung Jorge Martin kalau misalnya Jorge Martin memutuskan untuk pergi dari Ducati. aka nggak dapat seat Adipati Ducati. Jadi kemarin kan ada yang bilang, kenapa sih dia nggak bisa kembali ke KTM? Ya karena memang KTM, Stefan Pierer itu sebenarnya nggak suka sama dia karena dia memutuskan pergi dari kontrak pengkaderan dia ketika dia memutuskan bergabung dengan Pramac Ducati dulu sebagai rookie. Jadi itu yang bikin KTM bisa dibilang mendendam lah sama dia. Tetapi kalau Ducati pada akhirnya harus melepas Jorge Martin, entah dia Jordan atau enggak, karena kan keputusannya nanti setelah Mugello dan itu kan belum tentu sudah penentuan Jordan kan. Tetapi ada kemungkinan ketika diputuskan itu Jorge Martin masih memimpin klasemen. Jadi KTM itu gosipnya bersiap menampung dia, bahkan menawarkan gaji yang lebih dari Aprilia. Karena kan Aprilia itu adalah pilihan pertamanya Jorge Martin, karena manajernya dia itu sama dengan manajernya Papa Kembar. Papa Kembar itu 60% bakal pensiun. Kalau sampai di Mugello nanti performanya nggak membagus juga, kemungkinan besar dia akan pensiun. Nah, karena manajernya dia itu sama dengan Papa Kembar punya manajer, jadi gampang untuk manajernya Jorge Martin ini lobby-lobby ke Papi Rivola. Meskipun Papi Rivola sebenarnya lebih mengharapkan rider Italia. Dia lebih mengharapkan menampung Enea Bastianini karena dia mengekspektasi bahwa Martin lah yang akan menggantikan Enea Bastianini. Nah, masalahnya adalah pabrikan Aprilia ini bukan pabrikan kaya raya. Kan kalian tahu gosip sepoi-sepoi soal Snektaro akhirnya menolak Aprilia gara-gara gaji yang ditawarkan dikit banget. Jadi ini perkara gaji. Nah, katanya KTM itu siap-siap untuk menampung Jorge Martin dengan menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada Aprilia. Dan itu artinya dia akan menempati seatnya Papa Pip. Dan kalau itu terjadi, Pedro Acosta bakal batal naik pangkat ke tim pabrikan. Jadi Pedro Acosta itu sempat ditanya, menurut lu apakah Marc Marquez akan bergabung dengan KTM? Tahu nggak Pedro Acosta bilang apa? Saya nggak yakin bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan KTM. Mungkin dia akan memilih Aprilia. Kenapa? Karena di atas kertas Aprilia lebih bagus daripada KTM. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Dan pada dasarnya juga saya tidak memikirkan itu. Karena dia sudah tanda tangan kontrak memang sebenarnya sama KTM. Jadi kalau Marc Marquez dia nggak perlu khawatir. Tetapi kalau Jorge Martin sepertinya dia perlu khawatir. Karena KTM sepertinya bersiap untuk menampung kembali anak durhakanya ini. Jadi itu aja part pertama kita kali ini. Besok baru gue recording untuk part kedua. Jadi part kedua akan diupload setelah part pertama, tetapi akan digembok khusus bisa diakses hanya untuk member premium yang bayar per bulan, gue nggak tahu berapa, 10.000 ya kata admin akun. Sampai 2 hari ke depan baru dibuka untuk umum. Katanya admin akun supaya nggak tumpang tindih dengan part pertama. Jadi kalian akan dengar dulu part pertama, nanti sudah selesai semua kira-kira baru keluar part kedua dibuka gemboknya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi di part kedua nanti kita akan membahas soal Aprilia dan gosip-gosipnya plus Ducati dan gosip-gosipnya. Itu bakal panjang dan lama, gue tahu. Sebenarnya gue mau bahas juga Aprilia di sini biar kita cuma bahas Ducati tok di sana, tapi ya udahlah ya. Ini juga udah kepanjangan, gue nggak tahu ini apa panjang apa enggak. Oke, see you next part guys. Bye bye.